Pemirsa, Densus 88 Polri menangkap 5 orang pelaku jaringan teroris yang merekrut 110 anak muda melalui berbagai platform media sosial dan game online. Berdasarkan data Densus 88, jumlah anak yang terpapar jaringan terorisme di tahun 2025 naik signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Detasemen Khusus Anti Teror Polri atau Densus 88 berhasil mengungkap kasus perekrutan anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 tersangka kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok teroris. Bahkan salah satu tersangka merencanakan aksi teror di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Juru bicara Densus 88 Anti Teror AKBP Maindra Eka Wardana menuturkan, dari hasil pendalaman terhadap tersangka tersebut, Densus 88 menangkap kelima tersangka di mana seluruhnya dipastikan bagian dari jaringan terorisme baru. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menyampaikan bahwa kasus perekrutan terorisme ini dilakukan melalui media sosial yang menyasar anak-anak. Kelima tersangka berhasil ditangkap melalui 3 kali pengungkapan sejak akhir tahun 2024 hingga November 2025. Selain itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar yang teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Pada tahun ini, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Daerah-daerah yang menjadi wilayah intervensi di sini seperti yang disampaikan Pak Karopenmas, hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia terlibat, ya, karena ini jaringannya online sehingga mungkin antar korban yang direkrut dengan perekrut tidak bertemu muka. Kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Hasil data tersebut dibenarkan mantan Kepala Densus 88 Anti Teror Komjen Pol Martinus Hukom. Ia menyebut ada sebanyak 112 anak terpapar paham radikal. Hal tersebut terjadi akibat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya sisi psikologis anak yang lemah sehingga mencari validasi. Faktor berikutnya yaitu jika sudah terjadi adanya interaksi antara para perekrut dengan anak-anak calon pengikut. Jadi dari 2 perspektif, ya. Yang pertama kasus SMA 72 dan yang sekarang terakhir adalah 112, ya, kalau menurut data saya 112 orang yang anak-anak yang terpapar paham radikal. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama, kasus yang pertama itu adalah problem psikologis yang mengakibatkan anak itu kemudian merasa dia dari secara psikologis dia merasa lemah. Dia karena korban pembulian lalu dia mulai mencari suatu pengakuan. Untuk supaya dia diakui, dia harus menunjukkan bahwa dia itu bukan orang lemah. Maka yang terjadi adalah dia masuk mencari ruang-ruang digital untuk mencari inspirasi bagaimana menguatkan mentalnya dia, bagaimana membangun kognitif baru dia yang tadinya lemah menjadi kuat. Sedang yang kedua, ini problemnya berbeda. Problemnya adalah ada 5 orang yang ditangkap sebelumnya, ya. Mereka ini adalah para rekruter yang mencoba menjaring di ruang media sosial, mencari pengikut-pengikut baru dengan menggunakan media-media sosial, dan ini terjadi interaksi antara dia dan antara mereka, ya, para rekruter ini dengan para calon-calon pengikut. Rentannya anak terjaring paham radikal tentu menjadi alarm bagi banyak pihak, tidak hanya orang tua, namun juga pemerintah dan masyarakat sekitar. Mata rantai dari rekrutmen online jaringan ini perlu segera diputus. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.